Oke, ini sudah saya siapkan untuk hasil cetak yang tadi. Ini transfer paper DHT, ini adalah kertas sublim. Dan kita akan olesi pasta pada transfer paper DHT. Ini adalah pasta sablon DHT. Kita buka langsung. Setelah kita cetak tadi, filenya kita siapkan. Kita mal seperti ini tadi, ya, agar nanti penempelannya bisa pas ya. Oke, ini kita oleskan di bagian yang ada gambarnya saja, jadi tidak perlu semua ya, karena nanti akan kita cutting seperti itu. Di bagian yang memiliki gambar saja. Nanti tipis saja, jadi tidak perlu tebal-tebal, karena nanti ada penggabungan pasta antara pasta yang ada di kertas sublim dan pasta yang ada di transfer paper DHT. Jadi sudah cukup bagus hasilnya dengan pengolesan yang tipis di kedua kertas ya. Tidak perlu tebal-tebal. Oke, kita ratakan ya. Nah, cara meratakannya seperti ini. Bisa kita balik gini. Jika menggunakan screen bagaimana? Bisa menggunakan screen. Itu tinggal selera saja. Kalau pakai screen lebih enak. Kalau pakai film screen malah tidak perlu cutting lagi ya. Ada lagi yang pakai mesin cutting, bagus juga, enak, kita nggak perlu potong manual. Dan nggak perlu di mal, karena otomatis kalau mesin cutting kan dia sudah bisa potong sesuai konturnya ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nih. Oke, nanti kalau ada yang kurang-kurang pekat, kurang-kurang rata dikit, nanti bisa belakangan, bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya kita oles di kertas sublim. Sama caranya. Nah, di sini kan ada terlihat ya, ada bayangan gambarnya. Nah, kita bisa berpatokan dengan itu. Ini lebih tipis lagi pengolesannya. Yang penting rata. Nah, ini kurang lebih juga seperti ini, sudah selesai ya. Ini tipis. Oke, selanjutnya setelah kita oleskan,
kita keringkan. Nah, saya pakai hot gun ya. Nih. Tidak perlu terlalu kering, ya kurang lebih ya tidak sampai setengah menit lah. Cuma sebentar saja. Oke, saya kira cukup. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya ada yang kurang, misalnya ini di bagian sini kurang rata, kurang putih ya. Nah, ini kan ada perbedaan. Kita bisa tambahi sedikit seperti ini. Kita ratakan. Ya. Nah, itu kembali ke selera masing-masing ya. Oke, untuk pengolesan saya kira cukup, dan ini kita keringkan kembali ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk proses sablonnya. Ini setelah kita olesi dengan pasta DHT, lalu sudah kita hot gun. Selanjutnya kita press ya. Kita press menggunakan setrika. Boleh dengan mesin press tentunya ya. Ini saya lapisi kain teflon ya, saya lapisi kain teflon. Nah, nanti kita press dengan setrika. Oke, saya tunggu panas sebentar, dan untuk setrika kita panaskan maksimal, jadi kita set di panas yang paling tinggi maksimal. Oke, kita tunggu sejenak. Baik, kita coba press ya dengan setrika ini. Nah, kita tekan dulu di area yang ada gambarnya ya. Kita tahan kurang lebih 10 detik, fleksibel lah, kita sesuaikan dengan setrika masing-masing karena beda-beda tingkat panasnya ya. Nah, kalau sudah bisa kita gosok ya, atau kita putar seperti ini. Oke, kita pindah di bagian transfer paper DHT. Nah, untuk transfer paper DHT sama prosesnya, kita press ya. Ini tujuannya untuk memindah gambar dari transfer paper DHT ke pasta DHT-nya ya. Oke, sudah kita putar seperti ini.
jangan sampai hangus juga ya. Jadi kita harus memperhatikan tingkat panas setrika kita. Oke, saya kira cukup. Kita coba lihat seperti apa ya. Namun jangan buru-buru di buka. Kita dinginkan dulu ya. Kita dinginkan dulu. Terutama untuk kertas sublimnya, biasanya untuk pengelupasannya kadang pastanya masih nempel di bagian kain teflon. Nah, kalau ini sudah ya, sudah jadi ya, ini sudah kering. Oke, nanti kita cutting. Kita coba buka untuk kertas sublimnya ya. Nah, di sini kita cari sisi yang sudah bisa terkelupas dengan aman. Nah, ini saya kira aman ya ini. Oke, sama ini ya. Tinggal kita cutting kalau seperti ini. Oke, kita masuk tahap selanjutnya. Kita akan coba cutting. Nah, ini seperti ini caranya cutting ya. Jadi kita tempel seperti ini. Kita tempel seperti ini, baru kita potong. Nanti hasilnya akan sama. Nah, hasilnya akan sama. Dan kita bisa menggunakan bantuan strapless ya. Nah, misal seperti ini. Biar tidak bergeser ketika nanti kita cutting. Ya. Oke, saya proses cutting ya. Oke, ini adalah hasil cutting saya ya. Jadi dari dua kertas tadi kita jadikan satu, kita cutting dengan mal kertas sublim ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil cutting kita. Jadi dari kedua kertas ini, setelah kita cutting, kita akan press ke kaos. Yang kita press terlebih dahulu adalah kertas sublimnya. Kenapa kertas sublim? Kita akan membuat yang namanya underbase ya. Nanti kita press, kita akan lihat. Oke, kita langsung lanjut ya. Baik, ini kaos sudah saya siapkan ya. Kita coba press di bahan katun ya. Nah, kita pilih area yang ingin kita press, misalnya di sini. Lalu kita press dengan setrika. Nah, langsung boleh seperti ini ya. Oke. Kita tekan-tekan. Jangan terlalu lama seperti itu, biar tidak hangus. Oke, saya kira cukup ya.
Nah, ini adalah underbase-nya. Kita kelupas, baru nanti kita press selanjutnya. Ya. Biar lebih jelas, ya. Ini tadi sudah kita press ya. Nah, usahakan benar-benar hasilnya sudah menempel ya di kaosnya ya. Kalau sudah, kita kelupas seperti ini. Sebaiknya ditunggu dingin dulu biar lebih aman ya. Nah, ini adalah underbase-nya ya. Misal ada yang kurang rata sedikit-sedikit, tidak masalah. Tapi sebaiknya memang ketika pengolesan pastikan benar-benar bisa rata ya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita tempelkan transfer paper DHT kita ini. Di sini juga sudah ada pastanya, sudah kita press tadi. Kita tempelkan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah pas, kita posisikan presisi dengan underbase-nya. Baru kita press. Press ya. Kita tekan. Oke. Jangan terlalu lama juga, takutnya nanti hangus. Dan kalau terlalu lama, pengelupasannya juga lebih sulit ya. Namun tidak usah khawatir, tetap akan ada hasilnya. Walaupun sulit dikelupas tapi ada hasilnya. Nanti ada teknik cara pengelupasan jika terlalu panas presnya. Oke, kita tunggu sebentar. Saya kira cukup untuk presnya. Lalu bisa kita kelupas. Nah, ya, kita lihat dari sebagian sudut. Nah, itu sudah terlihat ya. Oke. Kita kelupas. Nah, misal ada bagian yang tidak bisa terkelupas, nanti ada tipsnya. Nah, kelupas saja, tidak masalah. Kita cari sudut yang lain lagi, nah, seperti ini, ya. Nah, ada bagian-bagian mungkin kita presnya terlalu panas, pengelupasannya lebih sulit, tetap nanti akan bisa kita kelupas. Nah, ini seperti ini kan tidak bisa dikelupas. Kita cari bagian yang lain yang bisa kita kelupas. Nah, ini misalnya sisa seperti ini. Ini kan kertas ya. Sedangkan ini adalah karet ya. Bahannya elastis. Jadi kita bisa tarik sedikit. Kita tarik-tarik seperti ini, dia akan bergeser gambarnya dan kita bisa mengelupas dengan mudah. Oke, sama ini. Nah. Ini hasil sablon DHT kita sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Bisa dilihat ya.
ya elastis ya, mau ditarik kenceng gini nggak masalah. Oke, saya kira ini saja tutorial singkat sablon DHT kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video dari Grosir Tinta Printer.